Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mantap. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Ada pertanyaan terkait dengan tugas nggak? Atau terkait dengan materi-materi sebelumnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau nanya, silakan. Tugas 5-nya udah selesai semuanya? Nah, oke, teman-teman, saya mau bahas perihal tugas nih, teman-teman ya. Saya sudah periksa yang minggu pertama sampai minggu kedua. Partisipasi tugas ini makin menurun gitu ya. Dari tugas pertama ini ada 46 mahasiswa yang submit gitu ya. Dan partisipasi juga kuis 1 juga ada sekitar 45-46. Kemudian minggu kedua udah mulai turun. Minggu ketiga tambah turun lagi nih jadi 30. Ini tugasnya cuma 30 orang yang ngumpulin. 33 dari total 60. Kemudian kuisnya juga cuma 44. Kemudian tugas 4 tambah turun lagi ya. Kuis maupun tugasnya. Di pertemuan 5 tugas kemarin tambah turun lagi. Jadi saya ingetin sekali lagi hampir nanti mungkin saya ingetin tiap pertemuan kali lah. Biar nanti di akhir perkuliahan kalau teman-teman yang nggak ngumpulin tugas ternyata nggak lulus, jadi saya nggak berdosa gitu ya. Saya udah ingetin berkali-kali. Mungkin aja yang 30-an orang ini memang nggak pernah nyimak kuliah saya nih. Cuma datang nanti pas ujian aja kali. Jadi kalau memang ada temennya yang seperti itu silakan diingatkan. Kalau dia nggak pernah ngumpulin tugas dan kuis, kemungkinan besarnya nggak lulus kuliah saya. Jadi jangan heran nanti begitu akhir perkuliahan nilainya D atau E. Karena apa? Karena komponen penilaian di Inaba nih lumayan besar untuk tugas dan kuis ya. 30%, 10%-nya kehadiran. Kehadiran itu dari komen di YouTube. Komen di YouTube juga udah semakin berkurang ya, teman-teman ya. Komen untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalkan tugas dan kuisnya nggak dikerjakan, kemudian komen kehadiran juga nggak dikerjakan, ya udah ngandelin nilai UTS sama nilai UAS yang porsinya 30, 30, 60%. Itu dengan catatan teman-teman dapat nilai 100 ya. Masalahnya kalau ngulang kuliah remedial karena di Inaba nggak ada semester pendek. Dari meeting terakhir sih yang saya dengar nggak ada semester pendek, teman-teman. Jadi teman-teman dikasih kesempatan untuk remedial. Remedial itu remedial ujian, bukan remedial tugas. Jadi komponen nilai tugasnya ya segitu-segitu aja. Kalau nilainya komponen tugas teman-teman 0, mau remedial berkali-kali gitu ya, kemungkinan besarnya paling besar nilainya C jadinya. Paling besar nilainya C. 60 itu kan C ya. Kalau misalkan nilainya 100 benar semuanya gitu. Tapi kalau Anda cuma benar 80% atau 90% ya di bawah itu, otomatis ya nggak lulus. Jadi kemungkinan besar akan ngulang di tahun berikutnya. Karena apa? Karena mata kuliah ini adanya di semester ganjil aja. Semester genap nggak ada. Jadi otomatis Anda harus delay 1 tahun. Nah, itu yang sayang teman-teman ya. Apalagi Anda udah semester berapa nih? 5 atau semester 7 ya. Ada yang semester 5, ada yang semester 7. Oke, ini materi saya yang minggu kemarin. Sebenarnya nyambung nih, sesi 5 dan sesi 6. Kita bicara tentang jenis aplikasi dan implementasi TIK di pemerintahan. Ini juga sama. Jenis aplikasi dan implementasi TIK.
di pemerintahan. Banyak materi yang di sesi 5 dan sesi 6 ini ngambil case study dari Korea mungkin. Bukan hanya di materi aja, di pertemuan 5 dan 6 aja, tapi hampir di semua pertemuan kayaknya. Ngambil case study-nya di Korea, sebagian besar. Sisanya negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ini kemarin jenis aplikasi, ada G2C, G2B, G2G gitu ya. Kemudian kita udah bahas masalah single window, ya. Kemudian Kemudian ini layanan G2C-nya, layanan masyarakat online gitu, pengantar. Kemudian government to citizen-nya, ini konsep apa? Bayar pajak kalau nggak salah ya. Ini gov.go.kr ini .korea. Kemudian ini layanan G4C-nya, government to citizens. Ini di sesi 5 banyak yang G2C ya. One stop service, zero stop service ya. Anda harusnya sudah paham. Ini konfigurasi government to citizens ya. Di mana si user ini adalah citizens-nya ya. Dia cukup ngakses kemana? Ke citizens portal site. Jadi cukup ngakses ke satu portal, dari satu portal itu link ke semua kementerian, link ke semua Pemda, Pemprov gitu ya. Link juga ke sistem pembayaran kalau memang dia butuh payment dan segala macam ya. Teksnya juga ada Kementerian Perumahan Rakyat, apapun lah ya. Mau Anda ngurus SIM nanti ya ke Samsat gitu ya. Anda mau ngurus paspor ya. Cukup nanti dia ngakses satu portal site aja. Ini single window, national single window yang yang beberapa tahun ke belakang ini banyak di mention ya. Ini konsepnya kayak gini, teman-teman. Kalau orang ada bicara national single window ya konsepnya begini. Jadi dia cukup mengakses satu portal, dari satu portal itu dia bisa mengakses banyak layanan yang ada di pemerintahan. Tuh. Kemudian nih hasilnya ya, berbagai peningkatan transaksi ya, boleh jadi nanti kalau di Indonesia ada peningkatan potensi nilai pajak pastinya. Ke depan isunya adalah NIK jadi nomor NPWP ya. Nah, itu memang harusnya kayak gitu, satu nomor aja lah, single unique number gitu ya. Kita cukup punya satu nomor aja. Itu bisa dipakai buat SIM, buat bayar pajak gitu ya, buat KTP, buat nanti Anda kalau misalkan punya tabungan di bank gitu ya, nanti mengikat ke satu orang tersebut gitu. Nanti ada juga di situ catatan SKCK Anda, kelakuan baiknya gitu ya. Anda pernah dihukum apa aja gitu, Anda pernah melanggar lalu lintas berapa banyak gitu. Nanti bisa diintegrasikan teman-teman. Dengan begitu misalkan nanti orang-orang yang ngambil rumah lewat BTN misalkan, kalau di kita kan BTN gitu ya, yang perumahan subsidi dari pemerintah. Orang yang ngambil itu syaratnya dia nggak boleh melanggar lalu lintas dalam waktu 2 tahun misalkan. Nah, dengan gitu nanti orang akan termotivasi untuk Untuk nggak ngelanggar. Orang akan termotivasi untuk berkelakuan lebih baik lagi nanti. Jadi berkendara itu karena berpengaruh ke future-nya dia. Nanti dia mau ngambil mobil susah gitu. Dan nanti dia mau ngambil kredit rumah susah. Nah, itu jadi orang akan diawasi atau nggak diawasi dia akan patuh gitu. Itu di luar negeri seperti itu gitu ya. Nanti berpengaruh pada asuransi. Ini juga membantu juga ya, teman-teman ya, kayak asuransi juga membantu juga dengan catatan seperti ini gitu ya. Nanti bisa dilihat nih orangnya dalam berkendara gimana nih. Apakah sering ugal-ugalan gitu ya. Begitu dia apply buat layanan asuransi, nanti orang asuransi tinggal risk assessment kan, dilihat nih. Wah, ini orang berkendaranya kurang baik nih. Kemudian potensi fraud-nya lebih besar gitu ya, potensi
asuransi ngeluarin dananya lebih besar, maka bisa jadi preminya lebih mahal nanti. Atau memang nggak di-aksesin nanti buat asuransinya, asuransi nggak keluar gitu ya, nggak bisa ngambil asuransi. Nah, itu akan membantu juga. Jadi histori masing-masing orang akan tercatat di, database-nya. Nanti tiap orang bisa ketahuan ya, historinya dari dia lahir sampai, dia meninggal. Dia punya tabungan di mana aja gitu ya, kemudian dia nikah sama berapa orang, itu bisa ke-track juga. Jadi banyak menyelesaikan banyak masalah, dengan adanya apa, single identity ya. Kemudian ini yang peningkatan transaksi, ini apa, ya sama nih peningkatan transaksi dari tahun ke tahun. Jangan ditanya 2021 Korea gimana, ya Anda bisa lihat sendiri sekarang ya. 2000 di sini datanya 2025 aja dia udah apa, menaik signifikan dan kita baru mulai ini di tahun ini gitu ya. Bukan di tahun ini, beberapa tahun inilah gitu dan, kalau dibandingin kita dengan Korea, dengan data yang ada di sini gitu ya, kita belum mencapai apa yang dicapai oleh Korea. Artinya apa? Agar kita bisa jadi seperti Korea, mungkin butuh setidaknya nih kalau di sini tahun 2005 ada 16 tahun ya, ada sekitar 16 sampai 20 tahun lagi ya. Sekitar 20 tahun lah baru kita mungkin akan menjadi, apa, posisinya sama seperti Korea yang saat ini. Makanya, prospek ke depan itu, banyak yang memprediksi itu 2050, tahun keemasannya Indonesia. Asal apa? Asal on the track, teman-teman ya. On the track, kita ngembangin teknologi, kemudian, pemanfaatan sumber dayanya itu dimanfaatkan sepenuhnya buat kemakmuran gitu ya, bukan keuntungan orang per orang, maka nanti 2050, kita akan jadi satu kekuatan baru ya. Banyak yang bilang 5 besar dunia. Kalau sebelumnya ada 4 besar, ada China, India, kemudian ada Amerika, terus ada satu lagi ya, lupa saya. Jepang atau siapa ya. Nah, kita akan masuk ke 5 besar, di 2050 kemungkinan besar. Tapi asal on the track. Tapi kalau misalkan, governance-nya pembangunan, indeks manusianya menurun, ya akan lebih molor lagi ya teman-teman, bisa jadi molor lagi 2100 atau 2200 ya. Mungkin 2050 Anda, 25 tahun lagi ya Anda udah usia 50-an ya. Kalau sekarang 20-an, ya itu eranya anak-anak Anda. Kalau saya mungkin udah 2050 udah ini udah pensiun. Oke. Kemudian nih, perpajakan, ini terintegrasi, ini kita udah ngambil ini. Mencegah korupsi, ya, tapi masih ada nggak? Masih ada gitu ya. Ada yang deal-deal-an di belakang gitu ya. Tapi, saya yakin gitu ya, kalau teknologi ini, di-improvement tiap tiap tahun, tiap hari gitu, tiap bulan gitu, ada improvement-nya, potensi-potensi fraud-nya segera ditutupin gitu ya. Ini akan lebih memperkecil potensi-potensi orang melakukan, korupsi gitu. Nah ini, sekarang, eee, harusnya nanti next-nya akan lebih baik lagi. Kalau sekarang masih ada celah-celah sedikit, ya nggak apa-apa lah. Memang perubahan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya, ada prosesnya. Nggak sehari 2 hari, nggak setahun 2 tahun. Yang Korea lakukan ini, belasan tahun gitu ya. Sama juga di Indonesia juga sama gitu ya. Jadi kalau emang ada celah dikit ya, ada butuh proses. Oke, ini perpajakan ya, taxpayer. Dia bisa ningkatin, potensi pajak, 30% dari 2,5 juta. Kemudian dia bisa dapat bukan kalau di kita ningkatin nilai PPN ya dari 10% jadi 12%. Harusnya potensi pajak itu yang digali lagi ya, bukan nominalnya ditinggiin. Kenapa? Kalau nominalnya ditinggiin, nanti berpengaruh juga kepada harga-harga yang lain, itu yang jadi permasalahan. Nanti kalau misalkan PPN-nya diperbesar, gitu ya, boleh jadi nanti transaksi kita bayar
kita bayar listrik gitu ya, kita kan bayar listrik kena PPN ya, itu akan lebih tinggi lagi. Bayar air itu akan lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalkan bayar listrik, bayar air gitu ya, itu, naik, otomatis nanti kebutuhan pokok lainnya ikut naik, gitu. Tapi kalau misalkan potensi, potensi pajak itu diperbesar, maka seharusnya persentasinya ini bisa bisa tetap atau bisa dikurangin. Tapi objek pajaknya aja nanti yang diperluas, atau potensi-potensi pajak yang memang belum ter-grab itu yang diambil, gitu. Tapi kalau cara gampangnya ya naikin persentase, udah kelihatan, gitu. Tapi nanti impact-nya akan kebawa ke mana-mana. Oke, nanti bayar listrik juga mahal, gitu ya. Kemudian nih, ya ini ada penghematan, menghilangkan pemborosan pemasukan data. Ini wajib pajak bisa menghemat 300 miliar Korea won, bahasan saya minggu lalu, karena ada perjalanan, untuk mengurus, misalkan dia, mengurus pajaknya dia, katakanlah di lokasinya di Bogor, untuk laporan pajaknya, dia bayar pajak di Jakarta, tapi untuk laporan pajak harus di KPP, domisili kita. KPP domisilinya di mana? Di Bogor, ya udah balik ke Bogor untuk laporan pajak. Itu kan ada kos ya, dia balik ke Bogor, kemudian dia balik lagi ke kantor, terus ada potensi kerugiannya dia, misalkan dia izin 1 hari, maka, ada potongan gaji misalkan. Nah itu bisa dihemat, itu bisa dihilangkan ya, dan sekarang udah terbukti banyak, eee, kita lebih simpel, Anda mau laporan pajak, simpel gitu ya. Anda, kayak bikin PPN, faktur pajak, ya udah bikin aja online. Kemudian begitu kita tagihkan invoice, kita nggak perlu ngasih print-printan dari faktur pajaknya sekarang ya. Karena dari sisi yang dibebankan itu bisa langsung narik dari aplikasinya. Misalkan, saya dikenakan pajak PPN dari perusahaan A gitu ya. Nanti, begitu saya mau laporan tinggal tarik aja pajak masukan saya. Itu bisa mengurangkan pajak keluaran yang saya keluarkan. Nah, itu udah online. Jadi begitu begitu ada selisihnya tinggal saya bayar aja, saya cetak e-billing, kemudian saya bayar ke bank gitu ya. Begitu saya bayar ke bank dapat slipnya, saya laporan secara online. Itu simple. Oke. Kemudian ini bahasan kita di sesi ke-6, lanjutan dari sesi ke-5, jenis aplikasi dan implementasi TIK di pemerintahan. Ini layanan portal web informasi asuransi sosial dengan basis data terintegrasi dari 4 asuransi sosial. Jadi di Korea itu menggabungkan, berbagai macam, jenis asuransi ya. Ada yang nasional pensiun ya, pensiun, eee, dari pekerja-pekerjanya, ada asuransi kesehatan, ada asuransi employment, kemudian industrial accident, jadi BPJS TK kalau di kita ya, BPJS tenaga kerja. Nah, itu dijadikan jadi satu gitu. Kemudian si orangnya ini, kita, citizen-nya ini cukup akses ke satu, portal aja nih. Di sana udah ada national pensiun, national health, health insurance ya, Korea Labor, Human Resource Development Service, jadi di satu satu sistem. Ya, jadi dari satu sistem itu kita bisa dapat, layanan pensiun, kita bisa dapat, asuransi kesehatan, kita bisa dapat employment insurance, kita bisa dapat, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada accident, kita dapat tunjangan gitu ya. Eee, Kalau di Indonesia ada BPJS TK, ada juga BPJS Kesehatan. Kartunya beda-beda setahu saya. Jadi harusnya cukup satu aja, makanya one card itu kayak iktp itu udah bisa bisa macam-macam lah. Iktp itu, smart smart card gitu ya, bukan sembarang kartu doang gitu ya. Harusnya itu bisa bisa doing anything, bisa terkoneksi dengan manapun. Jadi digabungkan nanti si, citizen-nya ini cukup apply di satu portal. Saya mau dapetin, insurance nih buat 4 layanan ini gitu ya.
maka dia cukup bayar preminya berapa. Atau nanti dari perusahaan yang memperkerjakan citizens tersebut, ya. Nanti perusahaan tersebut yang membayar preminya. Nah, kalau di Jakarta rada enak juga ya. Setahu saya tahun lalu kalau nggak salah ya, di data itu warga yang belum belum punya kartu BPJS, ya, itu didaftarin sama Pemda DKI, dan nanti yang bayar tagihannya itu Pemda DKI. Itu kita masuk kelas 3 gitu ya. Saya termasuk yang didaftarin, karena saya nggak punya BPJS kesehatan. Daftarin ternyata begitu saya mau daftar BPJS gitu ya, ternyata saya udah terregister, tapi kelasnya kelas 3 dan itu dibayarkan dari anggaran pemerintah daerah. Di tempat lain masih bayar sendiri-sendiri ya, tergantung daerahnya. Kalau di Jakarta itu anggarannya besar, APBD-nya besar, jadi bisa bisa subsidi kemana-mana ya, bisa dia subsidi ke kesehatan, ke pendidikan ya. Kita pendidikan gratis SD, SMP, SMA, tapi di daerah lain belum tentu mendapatkan hal yang serupa. Karena apa? Karena boleh jadi kondisi APBD-nya nggak memungkinkan. Jadi memang harusnya tiap daerah punya porsinya tuh. Tiap daerah punya porsinya untuk mensupport masyarakatnya di bidang pendidikan dan kesehatan minimal lah 2 itu, pendidikan dan kesehatan. Nanti kalau tambahannya bisa perumahan gitu ya, bisa fasilitas-fasilitas lainnya gitu ya. Tapi kalau dasarnya itu dulu aja, kesehatan dan pendidikan. Karena apa? Karena itu kebutuhan urgent dari masyarakat. Karena kalau misalkan nanti tingkat pendidikannya dia naik, maka otomatis potensi kesejahteraannya keluarganya itu akan naik. Jadi salah satu jembatan orang keluar dari garis kemiskinan itu adalah pendidikan. Gitu ya. Makin tinggi pendidikannya dia, makin potensi dia keluar dari zona menengah ke bawah ya, bisa jadi masuk menengah ke atas. Nah itu diharapkan memang ada pemerataan tuh ya di semua daerah. Di Jakarta udah mulai bagus ya. Nanti bisa kelihatan nanti kalau misalkan programnya dimulai tahun ini atau tahun kemarin gitu ya, diukur aja nanti 12 tahun kemudian Jakarta ini akan seberapa besar nih. Tingkat orang melek hurufnya berapa besar. Syukur-syukur nanti ke depan bisa kuliahnya bisa gratis juga ya. Nggak cuma SD, SMP, SMA. Nanti tinggal willing-nya dari setiap orang untuk belajarnya kayak gimana. Jangan sampai sekolahnya gratis, tapi kemauan untuk belajarnya nggak ada. Itu sayang banget. Makanya Anda yang berkesempatan gitu ya, bisa kuliah sampai sarjana nanti insya Allah, dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu, jangan sampai disia-siakan. Karena ini entry point untuk breakthrough gitu ya, untuk ngangkat ekonomi keluarga. Kalau tadinya menengah ke bawah bisa jadi menengah ke atas, atau saat ini menengah ke atas bisa naik level lagi, lebih atas lagi. Nanti dari ilmunya bisa memberikan manfaat buat orang sekitar atau bisa lebih manfaat lagi. Anda bisa ngajar kayak saya, bisa jadi dosen dan segala macam. Oke, kemudian ini sistem asuransi terintegrasinya. Ini selesainya sistem informasi interkoneksi memungkinkan layanan one stop service ya. Jadi dengan satu akses dia bisa dapetin satu site dia bisa dapetin beberapa akses. Jumlah dokumen yang dibutuhkan berkurang drastis dengan adanya penggunaan bersama informasi di antar lembaga. Jadi integrasinya kalau layanan asuransinya ini masih terpisah-pisah gitu ya, national pension sendiri, health insurance sendiri gitu ya, unemployment sendiri, industrial accident sendiri, maka akan ada juga kerepotan nih. Nanti Anda mau ngurus health insurance gitu ya, Anda harus submit data lagi dari awal segala macam. Anda mau national pension, Anda harus submit dan segala macam gitu ya.
Anda mau apa industrial accident ya, itu. Tapi kalau misalkan itu didapetin di satu paket, begitu udah daftar langsung bisa carry semuanya, itu akan lebih baik. Karena boleh jadi data yang di antara 4 layanan asuransi ini adalah sama gitu ya. Namanya sama, nama orang tua sama gitu ya, umurnya sama, data pribadi yang sama gitu. Nggak ada bedanya. Ada ada standar yang memang hampir mirip, tipikal, cuma delivery-nya aja, layanannya aja yang berbeda. Oke. Nih, dengan adanya penggunaan informasi bersama di antara lembaga melalui jaringan G2C, government to citizens, dia bisa menghemat waktu dan biaya pemrosesan. Yang berapa besar yang dia bisa hemat? 542,3 juta. Bayangin aja kalau 542 juta aja atau 540 juta dikalikan kurs sekarang 15.000 kan. Udah berapa itu tuh? Berapa besar tuh. Nah, berikutnya adalah aplikasi pendataan penduduk KTP atau iktp ya. Kita juga udah implementasi ya. Jadi KTP ini entry point sebenarnya teman-teman ya. Ini dimulai tahun 2000 awal ya. Kajiannya itu 2000 awal, penerapannya 2010. Itu udah komprehensif teman-teman. Yang saya dengar-dengar ya, udah komprehensif, kajiannya tebel gitu ya bukunya. Tentang pemanfaatan iktp. Termasuk sekarang ada single identity gitu. Kemudian nanti single card dan segala macam. Harusnya lebih canggih lagi nanti ke depan mungkin embedded aja jadi di SIM card kita gitu ya. Kan sekarang kita kalau pakai SIM card harus registrasi, masukin nomor KTP, ribet banget gitu ya. Tinggal masukin aja iktp kita dalam bentuk SIM card, kita masukin, nanti kita mau langganan provider apapun gitu ya. Ya udah kita tinggal beli paketnya aja. Mau Simpati kah, mau Excel kah, mau Indosat kah. Kita tinggal beli paketnya aja. Card-nya sama. Itu akan menghemat perusahaan telekomunikasi dalam penyediaan SIM card ya. Kalau dia bisa hemat pengeluaran SIM card, otomatis cost dari layanan telekomunikasi akan semakin turun. Kalau dia cost semakin turun, berarti layanan yang kita dapat ini lebih murah, teman-teman. Boleh jadi uang yang kita bayarkan atas penggunaan paket data per 1 megabyte itu, di dalamnya itu ada struktur pengadaan SIM card atau ada struktur infrastruktur ada struktur penyediaan infrastruktur SIM card. Boleh jadi ada cost-nya di sana. Dan itu bisa menghemat pengeluaran kita gitu ya. Aplikasi pendataan penduduk awalnya menggunakan pencatatan manual ya. Indonesia juga ya sama catatan manual. Dulu kalau saya bikin iktp tuh dia ada buku besarnya dicatat teman-teman. Catat nomor KTP berapa gitu, masa aktifnya kapan, perpanjangannya kapan, segala macam. Dengan perubahan informasi seperti registrasi, perubahan dan masa kedaluarsa, proses ini nggak efisien, pasti nggak efisien ya, karena dengan proses yang dulu yang pernah saya alami itu bisa bikin KTP itu bisa 2 minggu. Dan itu selama 2 minggu itu saya harus bolak-balik ke kantor kelurahan bisa 3 sampai 4 kali. Bayangin aja cost-nya berapa besar yang saya keluarin. Belum lagi saya izin dari kantor, dapat potongan dapat potongan karena bolos gitu ya. Nah itu jadi nggak efektif. Oh, saya bukan admin. Silakan Christian Henry di mute dulu audionya. Saya komen di YouTube. Kita break dulu nih.
Saya komen di YouTube dari sesi 1 sampai 4 nggak muncul komennya, baru sesi 5 yang muncul. Nah itu tadi sebenarnya pertanyaan ini udah saya jawab di awal. Boleh jadi begitu Anda komen pertama kali adalah copy paste ya. Komennya serupa dengan komen sebelumnya atau komen Anda hasil copy paste dari situs. Jadi ada situs lain gitu ya. Jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, Anda tinggal copy doang, kemudian paste langsung di sana. Nah itu YouTube bisa ngindeks bahwa itu sebagai spamming, karena di YouTube itu komentar itu mempengaruhi juga rating YouTube dari sebuah channel ya. Makanya dia strict banget gitu. Kalau dia komennya berbau spam gitu, hasil copy paste atau dia mengandung link di dalamnya, nah itu digolongkan sebagai spam. Once Anda kena spam gitu ya, kena ditandai sebagai spam, boleh jadi nanti ke depannya komen Anda yang benar, yang original juga dijadikan sebagai spam, ditandai juga sebagai spam. Maka itu yang kejadiannya seperti itu. Jadi Anda udah komen, nggak muncul di saya, karena udah otomatis delete dari YouTube-nya. Itu yang terjadi seperti itu. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya bikin email baru dan komen menggunakan email baru dengan komen yang original. Jadi memang peraturan di YouTube sedikit membantu saya memfilter komentar-komentar yang memang berbau-bau spam ya. Atau nanti ada komentar di YouTube di channel lain gitu mengandung kata-kata kasar, itu dia akan auto delete gitu. Memang algoritmanya gitu di YouTube. Nanti kita akan belajar masalah itu kalau kita ketemu di kuliah di digital marketing. Oke. Ini IKTP ya. Saya lanjut lagi ya tadi ini memudahkan sekarang kalau Anda mau pindah domisili ya tinggal lapor aja di domisili yang dituju ya. Itu akan lebih mudah. Kalau dulu Anda harus cabut berkas dulu di kantor lama di domisili awal, kemudian lapor lagi di domisili yang baru gitu ya. Itu yang repot. Kemarin ada yang nanya, "Pak, emang layanan pemerintah masih ada yang manual?" Masih ya. Coba aja Anda cek coba Anda cek banyak ya layanan pemerintah yang masih manual saat ini banyak. Salah satunya apa? Misalkan Anda mau nikah di tempat istri Anda gitu ya. Anda numpang nikah di istri Anda domisilinya di Bandung katakanlah, Anda domisilinya di Jakarta, maka Anda harus ngurus surat izin numpang nikah tuh di kantor KUA dekat sesuai dengan domisili istri Anda, calon istri Anda. Nah, itu prosesnya manual juga tuh. Anda harus datang bolak-balik dan segala macam. Oke, balik lagi ke KTP ini, pergantian alamat makan waktu 3 hari. Dulu saya ganti alamat, saya belum pernah ngalamin sih ganti alamat. Mungkin bisa lebih 3 hari. Kenapa? Karena kita harus balik ke daerah asal, cabut berkas gitu ya. Kemudian ke daerah yang dituju ya. Daftarin identity yang baru. Sama kayak Anda pindahin plat nomor ya. Plat nomor Anda dari domisilinya di Surabaya pindah ke Jakarta. Modelnya kayak gitu. Dulu seperti itu. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah sudah digital atau belum. Apa Anda hanya cukup ke plat nomor yang dituju, misalkan Anda mau pindah ke Jakarta, plat nomornya langsung daftar di sana, ataukah Anda harus datang dulu ke daerah asal plat nomor Anda, misalkan Surabaya, Anda harus balik ke Surabaya, kemudian Anda cabut berkas, kemudian cabut berkasnya itu dibawa lagi nanti ke Jakarta. Kenapa modelnya manual gitu? Ya, biar nggak ada penumpukan data ya, teman-teman ya. Kalau misalkan Anda nggak cabut berkas di Surabaya, kemudian Anda daftar di Jakarta sebagai plat nomor Jakarta, berarti motor Anda punya 2 plat nomor. Nah, itu kenapa modelnya kayak gitu. Karena dia masih manual, ya udah cabut, bikin baru. Gitu. Tapi kalau nggak dicabut, ntar bisa double datanya. Tapi kalau sekarang misalkan pengurusan KTP nggak perlu cabut berkas, karena apa? Karena basis datanya udah satu. Basis datanya satu,
semua daerah reverse-nya ke satu data center itu. Jadi begitu Anda update di destinasi ataupun di lokasi awal domisili Anda, itu sama aja gitu. Jadi nggak perlu melakukan hal itu 2 kali. Nah, ini sistem pendataan penduduk gitu ya. Ini aplikasinya bisa orang yang 17 tahun ke atas, bisa juga yang anak-anak. Setahu saya anak-anak terakhir diminta buat seperti KTP ya, applicants-nya, atau orang yang baru lahir ya, ini berkaitan dengan data pendudukan. Nah, kalau orang baru lahir ini biasanya bisa zero stop service. Tapi kalau misalkan kita gitu ya, yang buat KTP atau anak-anak gitu ya, bisa jadi one stop service. Karena apa? Karena harus ada pertemuan kita dengan pemerintah. Minimal apa? Minimal buat foto aja, foto. Tapi kalau misalkan proses itu bisa didigitalisasi, karena sekarang buka rekening banking itu bisa melalui digital, harusnya bisa zero stop service ya. Jadi paham ya teman-teman ya, bedanya zero stop service dengan one stop service. Kalau zero stop service sama sekali nggak ketemu. Layanannya sama sekali nggak ketemu. Anda mau akses layanan dari A sampai Z gitu ya, Anda nggak perlu ketemu gitu ya. Tapi kalau misalkan one stop service, Anda harus ketemu minimal satu kali ya. Satu kali itu one stop service. Kalau more than satu kali, ya itu layanannya bukan zero atau one stop service, tapi lebih dari satu service. Oke. Ini administration network-nya dia. Kemudian masuk ke sentralnya. Di sini ada inquiry of residence, utilization of statistic, data sharing gitu. Dari sini data sharing ini bisa dimanfaatin ke yang lain nih, ke pajak, ke rumah sakit, ke asuransi, kemana-mana gitu ya, ke layanan SIM gitu ya, ke bank gitu. Jadi modelnya gitu, framework-nya. Hasilnya apa? Hasilnya dapat menyediakan manajemen pendataan penduduk, bisa pemungutan pajak, yang saya bilang, penerbitan otomatis izin untuk masuk sekolah ya. Jadi anak kecil yang mau daftar SD, dia harus punya izin ya kan. Kalau di Jakarta kan ada batasan minimal ya. Anak yang umur 7 tahun bisa mendaftar SD. Tapi kalau yang 6 tahun bisa nggak? Boleh aja silakan. Selama kuotanya tersedia. Tapi nanti begitu dia masuk SMP, maka ada batasan umur barunya gitu ya. Misalkan 7 tahun tambah 6 tahun berarti 13 tahun minimal. Tapi kalau once anak Anda misalkan umurnya baru 12, maka dia akan bersaing secara umur ya. Maka yang umurnya 13 akan lebih besar potensinya masuk sekolah negeri ketimbang yang umurnya lebih muda. Gitu, resikonya kayak gitu. Kemudian penerbitan daftar pemilih, nah ini berkaitan dengan voters, pemilihan, pemilu dan segala macam. Kita udah bertahun-tahun gitu ya, ngeributin DPT, data pemilih tetap, di mana data pemilih tetapnya itu berubah-berubah gitu ya. Di akhir menjelang pemilihan itu bisa naik signifikan. Gitu. Nah ini yang memang dicurigai sebagai penyimpangan saat proses pemilu gitu. Dan ini jadi satu isu gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sudah unique identity gitu ya, harusnya ini bisa direduksi. Saya pernah ke daerah Indonesia Timur gitu ya. Orang Dukcapilnya bilang ada warganya dia yang umurnya 170 tahun. Dan itu sampai sekarang belum diputihkan. Artinya apa? Orang yang 170 tahun itu masih tercatat sebagai penduduk Indonesia dan masih dinyatakan masih hidup gitu ya. Nah, sekarang make sense nggak ada orang umurnya 170 tahun? Saya rasa nggak make sense, nggak masuk di akal juga. Kalaupun ada mungkin ada 1-2 orang. Paling tua berapa sih? 150 paling ya. Kalau 170 udah otomatis harusnya diputihkan. Dianggap orang ini udah nggak ada. Tapi kalau itu masih dianggap dan itu porsinya besar, orang-orang ini, maka potensi penyimpangan nanti dalam pemilu. Boleh jadi nanti kotak suaranya isinya 100 gitu ya.
yang umurnya lebih dari 100 tahun, ada 25 gitu ya. 25 ini pasti nggak milih, karena apa? Kemungkinan besar 25 orang ini yang umurnya lebih dari 100 tahun adalah orang-orang yang udah meninggal gitu, belum di-update. Nanti begitu masuk kotak suara, 75 masuk gitu ya, dari TPS-nya, nanti begitu masuk ke level tertentu, ya bisa jadi tuh yang 25 masuk otomatis gitu. Nah, itu yang dihindari gitu ya. Atau malah terjadi di TPS-nya penggelembungan suara gitu ya. Tadinya 25-nya udah meninggal gitu ya. Karena memang ada potensi suara di sana, ya udah TPS-nya nggak amanah, tugas TPS-nya nggak amanah, ya udah dicoblos-coblosin. Jadilah penggelembungan 25 suara. Nah, itu yang jadi problem, jadi isu dalam pemilihan. Nih, waktu proses permohonan turun menjadi 1 menit dibanding sebelumnya 20 menit. Bayangin aja dari 20 menit turun ke 1 menit, itu sangat signifikan. Nih, dengan adanya sistem saling terhubung memungkinkan seorang yang tinggal di satu distrik meminta salinan data kependudukannya di kantor distrik lain. Sama kayak Anda sekarang minta salinan data kependudukan Anda di Jakarta, padahal domisili Anda di Surabaya. Bisa, gitu ya teman-teman ya. Ini slide ini udah ada 10 tahun yang lalu ya teman-teman, dan kita baru implementasi sekarang. Saya nggak tahu udah menyeluruh atau belum datanya, dan kita bisa lihat ini prosesnya lumayan panjang. Jadi memang mengubah sistem pemerintahan elektronik itu nggak secepat itu. Oke, kita lihat nih. Perubahan alamat secara otomatis dicatat di data pensiun, karena satu identity ya, di data asuransi kesehatan, data kendaraan, dan surat izin mengemudi. Jadi begitu satu update, semuanya ke-update gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Enggak. Kita belum terintegrasi mungkin data kependudukan dengan data perpajakan ini nggak terintegrasi gitu. KTP saya pekerjaan dosen gitu ya. Tapi SIM saya pekerjaan wartawan. Apakah dua-duanya benar? Dua-duanya benar. Saya kerja di perusahaan media, bisa masuk ke dalam golongan wartawan. Jadi saya juga sebagai dosen. Tapi kalau misalkan udah ada single identity, maka itu akan jadi satu option. Saya harus milih nih, pekerjaan saya apa? Dosen atau wartawan? Kalau misalkan pekerjaan wartawan, ya udah sama semuanya. Dan ini boleh jadi ada di setiap warga negara gitu ya. Mungkin Anda ke depannya juga punya profesi yang berbeda nanti. Di KTP apa, di SIM apa, kemudian di NPWP apa gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Oke. Kemudian nih aplikasi data pendudukan, layanan keamanan nasional, pemerintah, pencegahan dan deteksi kejahatan dari yang minggu lalu saya bilang bisa deteksi gitu ya. Begitu masuk, ada orang masuk ke daerah tertentu gitu ya. Begitu dilapor ke RT-nya gampang ya. Tinggal bawa KTP-nya aja gitu. Nanti setiap RT atau setiap RW punya detektor mesin aja gitu. Begitu digesek udah kelihatan tuh namanya siapa, fotonya kayak gimana, catatan kejahatannya seperti apa gitu. Nanti setiap daerah, setiap RT atau RW bisa mengantisipasi. Atau dia punya catatan kejahatan atau dia buronan gitu ya. Ini sampai sekarang Harun Masiku belum ketangkep nih. Ada di mana? Ada di Indonesia atau di luar negeri? Boleh jadi ada di Indonesia orangnya gitu ya. Nah, ini dengan adanya ini harusnya bisa dideteksi. Kecuali dia nanti ngumpetnya di hutan gitu ya. Nah, itu bisa susah dideteksinya. Kemudian layanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, imigrasi gitu ya. Wajib militer, kalau di Indonesia nggak ada wajib militer, e-commerce, counter hacking, telekomunikasi. Nah, ini juga bisa jadi. Misalkan dia sering melakukan penipuan dalam penjualan online gitu. Begitu didaftar registrasi di salah satu e-commerce sebagai penjual, maka bisa jadi ditolak, di-reject dia sebagai seller. Karena apa? Karena dia punya record sebagai orang yang sering nipu di e-commerce. Nah, ini akan
meningkatkan trust juga kita ya. Ini akan memfilter orang-orang yang memang kelakuannya nggak baik. Atau mungkin Anda sering minjem minjeman online gitu ya. Ini ada record-nya juga. Nanti misalkan teman Anda mau minjem sama Anda, "Oh, minjem duit dong." Udah nih, coba masukin nomor KTP-nya. Begitu dilihat track record-nya, wah, ada 10 pinjaman online nggak dibayar gitu. Sementara orang ini mau minjem sama Anda ya nggak usah dikasih gitu. Ini potensi fraud, dia nggak akan balikin duitnya gitu. Nanti Anda akan ketemu nih orang-orang kayak gini. Ya, dengan adanya seperti ini harusnya bisa membantu kita mengidentifikasi keuangan, perbankan, pembayaran dan lain-lain. Kemudian keuntungannya apa? KTP bagi publik nih, pengurangan waktu dan biaya tadi saya bilang kalau pindah domisili, pindah alamat ya. Satu KTP nyaris menggantikan semua dokumen. Saya udah bahas ini. Saya ngajar di STMIC itu dulu. 2014 itu saya udah ngebahas ini. Satu dokumen, ini dokumennya sama, file yang saya ajarin sama, nggak berubah. Dan satu KTP itu nyaris ganti dokumen semuanya gitu. Bahkan ekstrimnya untuk saat ini boleh jadi kita nggak perlu bawa dompet, cukup kartu itu aja, cukup satu KTP itu aja udah kita kantongin dan itu bisa buat payment juga nanti, bisa buat kartu e-tol gitu ya. Jadi memang sangat berguna banget. Kalau misalkan di dompet Anda ada 50 kartu gitu ya, atau 20 kartu lah katakanlah. Di dalamnya ada NPWP, kartu kesehatan gitu ya, jam sostek, kemudian kartu debit, kartu kredit dan segala macam. Kemudian dompet Anda diganti, kartunya semuanya diganti, jadi cuma satu kartu, kira-kira worth it nggak Anda pakai dompet lagi? Jadi industri dompet ke depannya akan hilang juga ya, dengan adanya penghematan penggunaan kartu. Atau nanti kartunya dalam bentuk SIM card, ya udah Anda nggak usah bawa dompet lagi, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Nanti begitu mau lewat gerbang tol, tinggal nyalain aja NFC-nya. NFC-nya lewat, begitu deketin gerbang tol langsung terindeks, langsung motong saldo Anda di bank. Anda nggak perlu lagi top up ke ke e-tol atau e-money dan segala macam ya. Jadi begitu Anda lewat gerbang tol langsung aktifin NFC Anda terkait dengan nomor plat kendaraan Anda gitu ya. Langsung begitu ngelewatin gerbang tol langsung deduct berapa 5.000 gitu atau 50.000 ya udah langsung kurang saldo Anda. Gitu aja. Simple. Beneran sistem canggih mudah dibawa. Ya kan dengan model SIM card aja itu akan mudah dibawa kemana aja, kapan aja, yang akurat dan informasi yang ada bersifat up to date. One stop customer service, layanan beragam, nyaman, segala macamnya. Aplikasi pendataan penduduk, keuntungannya nih, ya ini penyerahan proses, pengaturan anggaran, layanan sosial yang terkomputerisasi. Ya. Ini udah saya jelasin. Nah ini penjagaan kejahatan sosial tadi sudah saya jelasin juga masalah orang mau minjem duit Anda gitu ya. Waspada nih teman-teman ya. Terutama Anda nanti kalau dihubungi sama teman lama Anda yang jarang kontak tiba-tiba kontak so akrab gitu ya. Biasanya ujung-ujungnya minjem duit. Menumbuhkan ekonomi di bidang terkait ya. Kemudian sistem lalu lintas yang terkomputerisasi, laporan pajak dan pembayaran terkomputerisasi, layanan sosial yang terintegrasi dan terkomputerisasi. Nah, ini smart card. Nah, ini kan KTP kita nih. Ya, ada SIM card-nya di sini. Ada SIM card-nya di sini. Nah, ini kalau misalkan ini dicabut, masukin aja ke handphone kita. Gitu. Masa nggak bisa sih gantian? Ya. Jadi kita nggak perlu lagi bawa kartu-kartu kayak gini. Fotonya juga nggak penting-penting amat ya. Jadi tinggal di-detect aja di mesin reader-nya, nanti kelihatan fotonya, pendidikannya segala macam. Oke. Ini sistem informasi real estate. Ini pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses perumahan ya. Jadi nggak ada lagi orang yang udah punya rumah banyak tapi masih ngajuin kredit murah untuk perumahan rakyat. Nah, ini bisa terdeteksi di awal ya. Manajemen informasi real estate. Misalkan dia udah punya rumah 10 nih. Misalkan. Kemudian dia majuin lagi ke BTN untuk rumah subsidi, ya nggak bisa. Karena apa?
Karena udah ada recordnya, dia punya di pertanahan udah record namanya dia. Punya rumah berapa besar, berapa banyak gitu. Nah ini pencapaian yang ada di Korea, nanti kalian bisa baca. Nah ini administrasi kendaraan, tadi saya bilang bisa menggunakan pakai iktp. Nah, banyak lah. Kalau kayak saya bicara ini offline lebih seru lagi. Saya bicara penyimpangan-penyimpangan. Ini administrasi kendaraan. Kalau Anda mau beli mobil ya, nanti bisa dilihat juga track record Anda dalam mengemudi gitu ya. Anda punya SIM atau enggak? Iya enggak? Sekarang. Kalau Anda sekarang enggak punya SIM, nggak bisa perpanjang kendaraan, teman-teman. Untuk layanan drive-thru. Tapi kalau Anda yang ngantri biasa itu masih bisa. Kalau drive-thru Anda perpanjang STNK gitu ya, itu nggak bisa. Karena ditanyain tuh SIM Anda mana, masih berlaku atau enggak. Kalau Anda nggak punya SIM dan udah nggak berlaku, kendaraannya tuh harus dialihkan ke nama orang lain. Oke, ini aplikasi administrasi kendaraan di negara lain ya. Ini di kendaraan di Mogaha. Korea Automobile Infrastructure Manufacturer Association bisa menghemat 8,2 miliar won. Sebelumnya hal ini membutuhkan penerbitan 23 juta dokumen, seperti KTP, dokumen bayaran pajak otomotif. Ya. Penghematannya luar biasa. Setelah proses, kini hanya memakan waktu 20 menit, teman-teman. Dibandingkan sebelumnya 1 jam. Jadi dari 1 jam ke 20 menit. Ya. Terlebih lagi dengan one-stop service, penduduk nggak perlu melakukan berbagai kunjungan ke instansi. Jadi cukup satu dan proses pengisian yang menggunakan kertas. Nggak perlu lagi tuh dengan one-stop service. Jaringan nasional untuk administrasi kendaraan didirikan di bawah naungan Ministry of Construction and Transportation. Saat ini 16 kantor provinsi dan kota bertindak sebagai pusat data lokal. Ini teman-teman ini gambaran-gambaran yang Korea lakukan gitu ya, dan boleh jadi kita akan ke arah sana. Saya bicara ini di 2014 dan sampai saat ini ada udah lihat realisasi-realisasinya. Dan ke depan juga mungkin akan seperti ini ya. Oke, teman-teman, pertanyaannya adalah untuk kuliah minggu ini apa gunanya single identity card? Apa gunanya single identity card? Nanti teman-teman silakan jawab di kolom komentar ya. Single identity card sebagai pengganti absen. Jangan lupa ngerjain tugasnya, teman-teman. Jangan sampai kelewat. Udah saya nilai, ternyata teman-teman baru ngerjain ya udah kelewat. Saya nggak bisa nilai lagi karena dari Inaba minta yang nggak ngumpulin dalam waktu 2 minggu dinyatakan tidak mengumpulkan, dinyatakan 0. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, silakan. Silakan. Halo. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pak, cara absennya gimana? Ya, cara absennya gimana? Baru kuliah ya? Anda jawab pertanyaan saya tadi. Di akhir saya udah ngajuin pertanyaan dan Anda komen di rekamannya. Nanti rekamannya saya masukin YouTube, Anda komen di rekamannya. Teman-teman yang belum join grup Telegram, segera join ya, teman-teman ya. Saya banyak kasih info nanti di sana. Ya, absennya Anda komentar di YouTube terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan di perkuliahan. Tadi saya udah ngajuin pertanyaan. Silakan Anda komen di YouTube pertanyaannya ya. Apa jawabannya dari pertanyaan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, yang terdeteksi spam apa itu Pak ke absen juga? Nggak ke absen. Kalau dia ke delete nggak ke absen jadi. Karena saya nggak dapat report kalau misalkan Anda udah melakukan komentar. Gitu. Kalau misalkan baru dicek ternyata hilang, kita komen lagi bisa Pak? Biasanya kalau akun yang sama dia akan kedetek spam juga. Biasanya gitu yang saya alami. Saran saya ganti akun Gmail atau Anda nebeng komentar dari temannya. Misalkan temannya udah sukses komentar, Anda komen di bawah komentar temannya. Anda komentar di bawah komentar teman kamu gitu ya. Anda jawab pertanyaannya, kemudian nama Anda gitu. Itu bisa biasanya. Tapi kalau Anda bikin komentar baru, di situ biasanya
Anda masuk ke spam komentar. Kalau sekali udah kena spam komentar biasanya rada susah tuh untuk lolos dari YouTube. Gitu teman-teman. Berarti Ada kita lagi? komen lagi bisa ya, Pak? Komen lagi bisa. Komen lagi tapi di bawah komentar teman Anda. Tapi kalau Anda mau bangun komentar sendiri, ya saran saya pakai akun Gmail yang lain atau akun YouTube yang lain. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Jangan lupa ngerjain tugas dan kuisnya ya, teman-teman ya. Karena partisipasinya sangat rendah. Bagi Anda yang mau lulus, silakan dikerjakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.